Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebuah istilah. Kalau yang lama itu dosa-dosa fisik, yang di perjanjian baru ajaran Nabi Isa itu semacam ilmu tasawuf. Orang tuh nggak usah ngelakuin dosa, kalau berpikirnya sudah nggak baik, sudah yang jahat di mata Allah, itu sudah dosa. Nah, itu perbedaannya itu. Jadi ketika saya terbuka dari segi histori, ketuhanan Yesus itu bukan ajaran asli yang diajarkan oleh Yesus, saya berani mengambil keputusan untuk keluar dari gereja. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebuah istilah. Kalau yang lama itu dosa-dosa fisik, yang di perjanjian baru ajaran Nabi Isa itu semacam ilmu tasawuf. Orang tuh nggak usah ngelakuin dosa, kalau berpikirnya sudah nggak baik, sudah yang jahat di mata Allah, itu sudah dosa. Nah, itu perbedaannya itu. Jadi ketika saya terbuka dari segi histori, ketuhanan Yesus itu bukan ajaran asli yang diajarkan oleh Yesus, saya berani mengambil keputusan untuk keluar dari gereja. Cuman caranya lebih halus, santun. Saya diutus untuk pergi mengembangkan misi ke kawasan Muslim. Jadi saya diutus keluar dari gereja, itu bahasa pamitan secara halus. Sehingga jemaat gereja itu menganggap saya juga menjalankan misi ke kawasan-kawasan Muslim. Itu awal saya keluar dari gereja resmi. Maaf, itu tahun berapa kira-kira? Bentar. Saya dulu ikut pendidikan monoteis itu saya syahadat itu tahun 2008. 2000? Saya syahadat itu 2008. 1 tahun sebelum syahadat, berarti 2007 itu saya pulang dari pendidikan misi monoteis gereja Tauhid. Tahunnya kurang lebih waktu saya pamit dari gereja itu, saya lupa ya, harus ngitung mundur lagi itu. Pokoknya itu tahunnya saya lupa. Jadi ketika saya keluar dari gereja itu, saya butuh waktu 1 tahun untuk melupakan ajaran ketuhanan Yesus. Untuk melepas kata Tuhan Yesus itu bagi saya masih sulit. Butuh 1 tahun untuk saya tidak ke gereja, saya tidak baca kitab gereja, supaya hati saya itu jadi bebas dari pengaruh ajaran gereja itu. Nah, setelah itu baru saya bersyahadat di tahun 2008. Jadi kalau tanya tahun, saya harus review lagi mundur ke belakang, mengingat-ingat peristiwa itu. Karena dokumennya sudah saya habisi semua. Waktu ketika saya keluar dari gereja itu, piagam semua saya bakari. Kalau ngerti sekarang itu menjadi saksi ya. Itu nggak apa-apa. Betul. Ketika saya sekarang butuh saksi, ya, foto-foto di misi dulu juga sudah saya hilangkan semua, ada tersisa berapa aja gitu. Nah, saya dulu nggak berpikir seperti itu, bahwa kalau saya nanti jadi seorang Muslim, ini loh buktinya di misi itu seperti ini. Ya. Dan itu bisa diceritakan untuk saat sekarang, tapi sudah terlanjur. Itu syahadatnya di daerah mana, Pak Ustadz? Dari rumah saya itu ada masjid namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur, Jalan Pelem Sari.
Kebetulan Cak Nur juga. Tanur banyak ya. Iya. Tanur waktu itu saya ada di situ bersama satu teman dari Gorontalo, satu teman dari Manado, jadi bertiga. Saya dengan dua teman itu bertiga. Itu eventnya waktu Ramadan, dibimbing oleh Bapak Ketua KUA yang waktu itu namanya Bapak Lukman Hakim, tapi bukan yang menteri. Ini Bapak Ketua KUA di wilayah Yang lain ya. di Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta, Bapak Lukman Hakim. Jadi kami bertiga bersahabat di situ. Nah, Kalau kelahirannya aslinya mana Pak Ustadz? satu orang Nganjuk. Oh Lahir di Nganjuk. Nganjuk. Ya. Masya Allah. Nah, saya dulu ketemu dengan teman-teman komunitas pemuda Batak itu yang kuliah di Madiun ya. Ketemu dengan beliau Pak Lut Bizar Panjaitan waktu di Madiun jadi dandim dulu. Nah, ketika saya ada misi di Magetan. Jadi di Madiun itu banyak pemuda Batak, ada perkumpulan namanya Nato Sublung. Jadi marga lupis itu memang ada satu kampung khusus Nasrani. Ada yang mayoritas memang Muslim, tapi ada satu kampung khusus dan teman-teman gereja yang dari marga lupis juga ada. Saya kira orang Batak, soalnya ada lubisnya gitu ya. Itu Batak. Itu dari suku Bugis ya. Suku Bugis merantau ke Tapanuli Selatan, jadi menantunya raja. Harusnya Bugis ya. Nggak tahu sampai sekarang kata lubis itu diambil dari mana, banyak orang nggak tahu. Karena itu seorang ayah, seorang calon suami dari Bugis yang merantau ke Tapanuli. Ya, kembali lagi ke kisah tadi. Jadi ketika saya keluar dari gereja itu ada upacara resmi. Saya pergi dari gereja, menurut jemaat gereja, saya sedang bertugas ke kawasan-kawasan Muslim. Itu secara tersiratnya seperti itu. Sebenarnya itu sebuah upacara saya keluar dari gereja. Baru orang-orang dekat saya, tetangga saya itu ngerti saya betul-betul Muslim 3 tahun kemudian. Jadi selama 3 tahun itu masih akrab. Setelah ngerti saya betul-betul orang Muslim, baru mereka putus sama sekali, nggak mau komunikasi. Ya, itu kisahnya bagaimana saya itu keluar dari dunia misi. Jadi pola berpikir ini harus dibangun. Ya. Sangat disayangkan kalau seorang mualaf kemudian kenapa dia jadi mualaf? Rata-rata catatan di KUA itu karena pernikahan. Nah, karena pernikahan ini akhirnya yang bisa membuat mereka kembali ke dunia sebelumnya. Karena setelah jadi mualaf, masyarakat Muslim itu responnya beda dengan masyarakat gereja. Masyarakat gereja itu kondisi sosialnya itu sangat care. Masyarakat Muslim itu kalau ada orang menderita itu kadang nggak terlalu peduli. Nah ini, ya alhamdulillah, walaupun kasus mualaf itu juga dari perkawinan, alangkah baiknya kalau akidahnya diperdalam, ilmunya diperdalam. Kalau nggak akan. Jadi dengan adanya teman-teman misi yang hijrah ke Islam ini, akhirnya sebagai seorang Muslim pun naluri untuk jadi misionaris, misi dakwah ini nggak lepas. Bagi saya, kalau saya dulu sebagai seorang hamba Tuhan, yang mewakafkan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau sudah menjadi keputusan pendeta full, itu tidak ada istilah pensiun. Semua waktunya diwakafkan kepada Tuhan. Nah ketika saya menjadi seorang Muslim pun, pemikiran itu nggak lepas. Bukan berarti salah Muslim. Memang waktu saya keluar dari gereja, saya harus cari nafkah ya. Karena gereja sudah nggak mensupport kan. Jadi saya harus cari penghidupan sendiri, bekerja waktu itu. Dan proyek pertama itu proyek Kitpan. Itu milik orang Belanda yang dari Yogyakarta. Itu proyek awal yang saya geluti. Sampai sekarang saya nyambi ya. Dunia arsitek itu saya sambi, tapi poin utamanya adalah dakwah. Mendakwahkan Islam di kawasan. Ya.
Itu kisah saya secara singkat. Jadi lahir dari pemikiran. Saya mencontoh para ulama bagaimana mengkaji Al-Quran. Saya terapkan itu bagaimana mengkaji Injil. Ternyata Injil kalau dikaji itu tidak beda dengan makna-makna Al-Quran, yaitu keimanan ketauhidan. Jadi kok ada keimanan di luar ketauhidan, itu bid'ah yang diawali dari kota Athena Yunani. Bid'ahnya gereja maksudnya. Tidak membid'ahkan orang Muslim. Bid'ahnya gereja itu diawali dari kota Athena, negara Yunani. Itulah pencerahan yang Allah berikan pada saya. Selama 15 tahun saya mencoba menggali Injil, juga belajar Al-Quran. Ternyata yang salah itu para misionaris belum belajar nahwu sorob, sudah berani menyalahkan Al-Quran. Begitu Mas Nur. Masya Allah, luar biasa. Jadi kisahnya memang dalam pencarian itu memang panjang sekali ya. Iya, iya. Kira-kira 15 tahun tadi ya? 15 tahun. 15 tahun. Itu 15 tahun itu pencarian ya? Ya, Masya Allah. Jadi dari mulai pemahaman Trinitas, kemudian monoteis, itu kan pemahamannya kan monoteis itu kan bahwa Yesus itu utusan ya? Utusan. Nah, terus kemudian Tuhannya tetap Allah gitu ya? Iya, Tuhannya tetap Allah ya. Allah. Berarti ya. itu kan sebenarnya sesuai dengan yang ada di Bible ya. Iya. Di Yohanes 5:30 kalau nggak salah. Iya. Itu sebentar, saya browsing dulu. Nah ini, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, Betul. dan penghakimanku adil. Kenapa adil? Di sini disebutkan sebab aku tidak menuruti kehendakku, Betul. melainkan kehendak Dia itu Allah yang mengutus aku. Ya. Seperti itu ajarannya, seperti monoteis ya. Betul itu. Nah, tetapi di situ tidak mengimani Nabi Muhammad. Monoteis itu meyakini mengimani Nabi Muhammad apa enggak? Jadi gereja monoteis yang sekarang ini itu mereka percaya bahwa Al-Quran itu firman dan Rasulullah Muhammad SAW itu utusan Allah. Warga gereja monoteis itu sekarang juga belajar Al-Quran. Cuma metodenya pakai cara sendiri ya. Kalau saya kan metode ala pesantren. Nah, cara teman-teman monoteis kalau belajar Al-Quran itu Al-Quran itu misalkan kata Aladina, itu pasti terjemahnya orang-orang yang Samawati terjemahnya langit, Al-Ard atau Al-Di itu bumi ya. Jadi mereka akan hafalkan, mereka menghafalkan itu kata per kata itu. Nah itu lemahnya apa? Lemahnya tidak mengerti kedalaman setiap kata itu. Sorob atau tasrifan, perubahan kata, satu kata bisa menjadi 250 perubahan dengan makna yang berbeda. Jadi teman-teman monoteis itu kemajuannya, mereka sekarang belajar Al-Quran dan mengelompokkan. Kata amanu pasti beriman, artinya orang-orang beriman. Amanu orang beriman. Itu cara mereka belajar. Nah, kalau saya kan caranya ngikuti ulama Islam, belajar bahasa. Itu sudah bagus itu. Mereka bisa keluar dari konsep Trinitas, itu sebuah mujahadah. Sungguh-sungguh mempelajari kitab Injil sehingga bisa keluar dari pemikiran-pemikiran Trinitas. Salah satu ayat yang diselewengkan ya, ini di Injil yang ditulis oleh sahabat Yohanes di pasal pertama, ayat pertama. Ini viral. Nah, di video saya itu juga dibantah oleh orang yang katanya ahli teolog. Ini saya jelaskan. Saya nggak menjawab mereka yang mengcounter pernyataan saya itu, karena menurut saya orang yang mengcounter pernyataan saya itu ibarat
baca Al-Quran tidak pernah belajar ilmu tajwid sehingga bacanya salah. Ibarat orang yang mencoba mentranslate bahasa Yunani itu nggak pernah belajar nahwu sorof, sehingga nggak ngerti bagaimana mentranslate-nya. Ini salah satu contoh gini. Terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu lembaga Alkitab yang menyediakan untuk kaum Trinitas. Karena kaum monoteis itu sudah nggak pakai terjemahan LAI. Terjemahan LAI seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Itu anak kalimat pertama. Anak kalimat yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Anak kalimat yang ketiga, dan firman itu adalah Allah. Ini yang mendoktrin orang Kristen, firman itu adalah Allah. Karena Yesus adalah kalimatullah. Mereka sebutnya kalimatullah. Ya. Mereka nggak pernah belajar tafsir kubro. Padahal itu lam jalalah penulisannya sama, L-nya double, lam jalalah. Ya, harus dibaca tebal, mereka nggak ngerti soal itu. Jadi karena Yesus itu firman, firman itu adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Nah ini yang mereka nggak bisa keluar pikiran ini. Sedangkan bahasa Yunani, NRK and Hologos, pada mulanya ada yang berfirman. Ini saya disalahkan oleh orang yang katanya ngaku teolog, seorang yang ulama kalau di Islam. Sekarang begini, saya jelaskan melalui forum ini ya. Kalau firman itu kan kata benda. Ya, firman itu kata benda. Tapi kalau disebut yang berfirman, firman itu kata benda, yang berfirman, itu juga kata benda atau kata kerja. Yang, ada yangnya. Loh. Yang berfirman. Kalau berfirman tok, itu kata kerja. Tapi ketika kata kerja ini ditambah dengan kata yang, kan nggak mungkin ini sebuah pekerjaan. Kata benda berarti. Ya, jadi ada pihak yang berfirman. Nah, NRK and Hologos. Di situ terjemahan LAI pada mulanya adalah firman. Tapi kalau saya yang menerjemahkan, pada mulanya ada yang berfirman. Nah ini saya dituduh menyalahi terjemahan Injil. Bukankah berfirman itu kata kerja? Padahal ini kata benda. Nah, dia nggak cermat bahwa pada mulanya ada yang berfirman. Kalau berfirman itu nggak ada kata yang, saya salah. Tapi saya menyisipkan kata yang, berarti tetap sebuah kata benda. Nah, pada mulanya ada yang berfirman. Keteos and Hologos. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Karena kata theos dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan dengan kata Allah dalam Injil bahasa Indonesia. Dan yang berfirman itu adalah Allah. Jadi tetap yang berfirman. Jadi saya tidak mengubah kata benda menjadi kata kerja. Ini yang dibantah di dalam YouTube ya. Satu dianggap apa namanya ulama gadungan atau gimana, Ustadz gadungan, sembarangan menerjemahkan kitab Injil. Kemudian yang ketiga, NRK and Hologos, Keteos and Zelos, and Prostonteon. Jadi yang ketiga itu ditegaskan lagi, dan Allah lah yang telah berfirman. Jadi saya tetap konteksnya dalam kata benda, dan Allah lah yang telah. Jadi ketika kata kerja didahului dengan kata yang, ada kata sandangnya yang, itu kata kerja yang akhirnya menjadi kata benda. Nah, dan Allah lah yang berfirman ini diterjemahkan oleh kelompok Trinitas, dan firman itu adalah Allah. Nah ini satu pemalsuan di anak kalimat yang ketiga. Jadi saya tekankan di sini. Jadi bahwa Injil yang ditranslate oleh kelompok Trinitas itu sengaja diselewengkan maknanya sehingga umat pun tidak bisa lepas. Karena itu sebuah dalil. Nggak bisa lepas dari pikiran Trinitas. Ketika disebut dan firman itu adalah Allah, maka firman itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah Allah. Nah ini bukan pemikiran
Injil dalam bahasa Yunani. Ini pemikiran baru, konsep yang dimasukkan ke dalam Injil, sehingga konsep ketuhanan Yesus itu nggak bisa dilepaskan. Jadi saya ulang lagi. Pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman itu adalah Allah, dan Allah lah yang telah berfirman. Jadi tetap sentralnya itu Allah, bicara ketauhidan. Iya. Tapi Injil Trinitas pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini yang akhirnya keluar dari konsep monoteisme. Itu baru satu ayat. Ada ayat yang lain kalau dijelaskan, wah mereka itu kadang nggak pakai akal ya. Dianugerahi akal untuk menggali ilmu. Makanya Al-Quran itu menegur manusia. Apalah takilun, apakah kamu nggak berpikir? Atau fakarun. Bapak Karun, kenapa kamu juga nggak berpikir? Jadi selama umat Nasrani itu tidak mengkaji Injilnya dengan baik, itu mustahil Allah berikan hidayah. Karena Allah memberikan hidayah pada orang yang dikendaki. Siapakah orang yang dikendaki? Orang yang betul-betul rindu dan haus akan kebenaran. Itulah yang akhirnya mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah misionaris yang jadi mu'alaf itu ya perjuangan dakwahnya gigih. Jadi betul-betul bagaimana menjaga mu'alaf di satu kawasan. Jadi akidah itu harus dijaga dengan baik. Begitu Mas. Masya Allah luar biasa. Jadi memang pondasinya sudah kuat ya. Terus kan keluarga Bapak Ibu semua Nasrani ya? Iya. Terus pada saat itu memutuskan masuk Islam, ada tentangan-tentangan dari keluarga atau enggak? Ya, atau mulus begitu saja? Pertengahan itu secara ilmiah ya, alamiah bukan ilmiah. Alamiah kalau satu keluarga itu bergeser ya, haluannya bergeser itu terjadi konflik internal itu pasti ya. Yeah. Tentunya seperti apa nggak usah dijelaskan karena itu memang alamiahnya seperti itu. Sebuah konflik itu pasti terjadi. Nah, akhirnya ya saya mendidik istri saya untuk 1 tahun berhenti dari gereja. Untuk melupakan memori gereja itu butuh 1 tahun diendapkan dulu, nggak berhubungan. Oh itu masuk Islam itu satu paket ya sama istri? Saya dulu saya berhenti kan, saya keluar dari gereja berhenti dulu 1 tahun, rest 1 tahun, saya baru bersahadat. Terus saya ajak istri saya juga, kamu juga perlu rest 1 tahun. Jadi 1 tahun nggak ke gereja. Akhirnya tadinya kan yang ke gereja tuh istri dan 2 anak. Setelah istri saya nggak ke gereja, anak saya 2 ke gereja masih. Setelah 1 tahun istri saya syahadat kan. Saya dari 2008, istri saya 2009. Terus anak pertama itu anak yang perempuan, anak baru. Anak pertama itu juga 1 tahun kemudian setelah ibunya bersyahadat, 1 tahun kemudian anak saya yang pertama. Yang lama itu anak yang kedua. Karena untuk melepaskan ikatan pertemanan dengan teman-teman gereja itu nggak mudah. Betul. Itu butuh waktu 7 tahun setelah saya masuk Islam, baru anak yang kecil, yang terakhir itu baru bersyahadat. Setelah masuki perguruan tinggi ya, jadi teman SD lepas, SMP lepas, teman tingkat SLTA lepas. Ketika masuk ke perguruan tinggi ini sudah temannya lepas semua. Akhirnya temannya baru di perguruan tinggi, itu baru bersyahadat. Karena proses melepaskan pertemanan itu nggak gampang. Ketika saya nggak gereja 1 tahun itu aja biasanya mengunjungi jemaat di rumah ke rumah, ganti saya dikunjungi jemaat. Tapi nggak saya respon ketika mereka berkunjung ke tempat saya sibuk desain proyek Hitfan waktu itu, perencanaan sirkuit saya kerjakan. Jadi setiap kali ada
jemaat gereja yang mengunjungi saya, berusaha dekati lagi, saya cuekin, saya kerja biar istri saya yang nemuin. Biasa ada kerja di situ, tapi saya tetap buat gambar-gambar perencanaan. Itu bisa. Jadi sekarang udah Muslim semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kan basicnya arsitektur ya. Ya. Jadi sekarang ini dulu ada teman dari Ngawi kepingin pulang kampung. Nah, ketika pulang kampung nanti setidaknya masjid dan masyarakat itu sudah terkondisi ya. Nah, sekarang teman saya itu masih di Jogja karena punya usaha di Jogja. Nah, nanti kalau beliau itu sudah mendelegasikan perusahaan itu ke putranya, baru nanti beliau pulang ke kampung di Ngawi, di Ngawi pelosok ya, berbatasan dengan Jawa Tengah, di Ngawi kecamatan sini, Ngawi paling barat. Di situ kami diamanai membangun sebuah masjid dari desain, pengawasan, dan penataan anggarannya. Begitu, Mas Nur. Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan lagi, ujian terberat apa yang Pak Ustadz dirasakan? Di Islam itu ada qabalun minallah, ada qabalun minanas. Dulu ini ajaran basic ya. Kalau di gereja itu hukum yang utama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh hartamu, semuanya totalitas. Cintalah Allah seperti itu. Kemudian hukum yang kedua, yang bobotnya sama dengan yang pertama. Cintailah sesama manusia seperti kau mencintai dirimu sendiri. Nah, ternyata ini sejalan dengan Rasulullah. Jadi qabalun minallah wa qabalun minanas, itu yang paling berat, qabalun minanas. Orang bisa saja ibadah di masjid, sholatnya terjaga 100%, tidak bercacat. Nah, tetapi ketika mereka terhadap sesamanya tidak care, Rasulullah sabdakan, kalau kamu bisa mencintai sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka sempurnalah iman. Jadi kesempurnaan iman itu ketika kita peduli dengan sesama. Standarnya apa? Seperti dirimu sendiri. Contohnya, kalau orang sedekah pakaian itu kan cenderung beli pakaian impor ya, sedekahkan. Sebetulnya kalau menurut Islam, kalau kamu suka baju yang kamu pakai itu, kamu kepengen sedekah, belilah baju seperti yang kamu pakai atau sekelas yang kamu pakai, baru disedekahkan. Betul. Maka imannya akan menjadi sempurna. Nah itu kan nggak gampang. Rata-rata orang sedekah itu ya yang baju yang lebih jelek bisa pakai, yang bekasnya kasihkan orang. Itu bukan ajaran Islam. bekasnya. Nah, di gereja dididik seperti itu. Masa orang gereja itu, kalau menurut saya akhlaknya Islam, yang salah cuma Tuhannya saja. Jadi perhatian terhadap sesama ini, kalau tetangga menurut Rasulullah kan tetangga radius 40 rumah. Atau katakanlah yang disebut sesama itu 40 orang sekitar kita. Kalaupun kita nggak bisa lakukan itu, ya kita punya komunitas. Misalkan komunitas Mu'alaf Center Indonesia. Jadi di lingkaran kita itu ada 40 orang yang itu menjadi amalan kita untuk menerapkan. Jadi jangan sampai ketika ada orang Muslim itu sengsara, hidupnya susah, apalagi kondisi pasca pandemi, orang nggak bisa bekerja, kemudian tutup mata. Kalau para agniya di lingkungan Muslim ini paham dengan hal ini, orang Muslim itu nggak ada yang disebut ngere. Kalau di gereja itu penerapannya kan pelayanan diakonia.
diakonia itu pelayanan sosial, ada infak atau istilah gereja itu persembahan. Gereja itu persembahannya perpuluhan, itu untuk pendeta, full pendeta. Ada persembahan misi itu khusus untuk dakwah. Jadi dakwah gereja itu antara perpuluhan dan persembahan misi itu berimbang, sama besarnya. Ada persembahan diakonia, itu untuk sosial, kesesama. Jadi kalau ini aja diperhatikan gereja, kenapa orang Muslim tidak? Jadi memperhatikan sesama, itu bentuk kesempurnaan iman seorang Muslim. Kalau misalkan cuek, yang penting satu beribadah kepada Allah. Oh ya, tunggu nanti. Setelah di padang mahsyar, maka setiap orang Muslim silahkan menuju ke surga. Ada yang berjalannya seperti kilat, langsung sampai surga. Ada yang berjalannya seperti naik pesawat. Ada yang berjalannya seperti kereta api atau mobil sport. Wah, berapa pesawat mobil sport. Ada yang berjalannya itu seperti mobil biasa. Ada yang berjalan seperti moge, ya. CC-nya gede. Ada yang berjalan mungkin seperti CC yang paling kecil. Misalkan yang CC-nya 70 tempo dulu itu ya. Ada yang berjalannya seperti orang naik sepeda kayu. Ada yang berjalannya seperti orang berlari. Ada yang menuju ke surga seperti orang jalan biasa. Bahkan ada orang yang pergi ke surga dengan cara seperti orang mengesot. Tapi alhamdulillah walaupun mengesot sampai surga. Ada juga orang yang ketika ngesot digantol oleh ahli neraka sehingga jatuh dia di neraka. Kenapa? Karena imannya belum sempurna, disempurnakan di dalam neraka. Tapi masih alhamdulillah, masih punya harapan untuk nanti dinaikkan ke surga. Nah, orang yang dihukum di neraka inilah yang oleh Rasulullah didoakan. Ya ummati, ya ummati. Ya Allah tolong selamatkan umatku yang sekarang sedang dihukum di neraka. Jadi kalau berharap semoga kelak mendapat syafaat Rasulullah itu artinya secara tidak langsung, oh saya nanti transit dulu ke neraka. Baru dapat syafaat Rasulullah. Nah, di neraka itu kalau dihitung di sana sehari itu di dunia ini seolah-olah sudah 1000 ya. Perbandingannya 1000 ya. Jadi kalau bisa itu ya jangan mampir ke neraka. Maka supaya kita nggak mampir ke neraka, ya kita perhatikan sesama kita seperti kita mencintai diri. Sedekah makanan juga gitu. Kalau kelasnya kita itu makan nasi dari yang level rojo lele ya, beras rojo lele. Ya jangan kita kasih sedekah tuh beras yang sudah apek. Biasanya beras pakai Raskin lah. Sudah apek, sudah berjamur. Nah, itu namanya bukan mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Kalau kita tuh tiap hari lauknya tuh pakai daging ayam, ya janganlah kita tuh sedekah dengan cuma tempe. Itu nggak memenuhi standar cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kecuali memang nggak doyan ayam kan. Ya, kecuali yang dikasih. Ya, betul. Jadi porsi standar atau kelas makanan yang kita makan sehari-hari itu menjadi standar yang diberikan ke orang lain untuk kita berikan sedekah. Kalau di gereja dulu, apa yang kamu ukurkan dalam dirimu sendiri, apa yang kamu ukurkan pada orang lain itu akan diukurkan padamu. Nah ini bahayanya sedekah ini. Kalau kita tuh biasa makan yang enak, kemudian sedekahnya itu kalau di desa ada nasi kucing. Nasi kucing cuma 500 perak ya. Itu sudah dapat nasi, sambal sama teri gitu ya. Kalau kita tuh biasa makan lezat, masa kita sedekahnya pakai nasi kucing? Maka ketika kita sedekah pakai nasi kucing, ini istilah aja, itu akan diukurkan ke kita ketika di yaumil mahsyar. Apa enggak nyesel nanti?
Karena pemurnian orang mukmin itu dimurnikan. Ini teologi dalam gereja dulu ya. Itu ibarat emas. Bagaimanakah cara emas itu dimurnikan? Yaitu dipanasi dalam dulang itu ya. Nah, kenapa emas itu didulang? Karena emas sama emas akan mengkristal. Nah, setelah mengkristal nanti emasnya diambil, pasirnya dibuang. Pemurnian manusia juga gitu. Kalau di dunia ini dia punya ilmu untuk memurnikan, dia akan murnikan. Tapi kalau dia tidak mau memurnikan dunia, ya Allah yang akan memurnikan di neraka. Dibakar dulu sampai nanti murni ya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik, kalau kita tuh sampai surga walaupun mengesot. Maka Abdurrahman bin Auf itu diberitahu, saya dengar Abdurrahman itu ketika ke surga seperti orang mengesot, takut kan. Kok bisa Rasulullah? Akhirnya beliau kan sodakoh, wah luar biasa. Sodakohnya itu dilimpahkan. Jadi tantangan ketika menjadi seorang muslim, apalagi kalau dulu saya di gereja, namanya persembahan atau infak, itu uang itu disetrika. Karena di gereja saya dulu, kalau pulang itu dikasih amplop kosong, itu dengan harapan ketika nanti ibadah hari Minggu, itu sudah ada isinya. Dan isinya itu harus yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jangan sampai uang itu kucel. Kalaupun itu kucel harus disetrika halus rapi, masukkan sehingga nanti ketika bendara ngitung itu enak gitu. Nah di masjid kan nggak seperti itu. Ada masjid itu kalau infak itu dilemparkan. Nah, jadi uang itu kadang diremet dilempar gitu. Itu pun tidak dipersiapkan seadanya. Ya kadang orang gajinya 5 juta, kadang infaknya 2.000 itu kan nggak masuk akal. Nah seperti ini. Jadi ketika amalan hablum minanas ini diterapkan, itu sebenarnya tantangan yang terberat. Karena orang beribadah itu mudah hablum minallah. Bagi dia mungkin lebih enak ya hablum minallah. Tapi terhadap hablum minanas ini yang untuk diamalkan itu butuh standar. Jangan sampai standar yang sudah kita pakai ini nggak kita pakai. Kalau kita melayani orang lain dengan seenaknya, kita mungkin sekarang masih bisa merasakan enak. Tapi di yaumul mahsyar, ukuran yang pernah kamu pakai akan diukurkan lagi kepadamu. Ini peringatan bagi agnia ini. Kalau punya penghasilan 5 juta, kalau warga kita sudah sadar itu. 1/10 dari 5 juta itu masuk perpuluhan. Itu belum persembahan yang lain. Jadi ada infak wajib, Islam kan 2,5. Ada infak yang sunnah, ya. Sodakoh sunnah. Jangan sampai sodakohnya itu ya, 2.000, 5.000, ya nggak level lah. Masa gaji 5 juta masih sodakoh. Apalagi nanti zakat fitrahnya itu dijadikan satu ketika malam sebelum Idul Fitri, akhir Ramadan. Jadi itu zakat mal ditulis. Zakat mal itu kan nggak 1 tahun sekali. Kalau Allah beri rezeki setiap bulan, ya setiap bulan zakatilah gitu. Karena saudara kita itu butuh perhatian. Itu Mas Nur. Jadi setelah menjadi seorang muslim ini tantangan terberat untuk mengajak orang lain itu mencintai sesama kita seperti diri kita. Ukurannya 40 orang. Boleh itu tetangga secara real di lingkungan kita. Boleh itu tetangga, orang sekitar kita dalam komunitas Mualaf Center Indonesia, komunitas dompet Quran, atau komunitasnya kru kameramen. Jadi untuk ladang beramalnya. Kita nggak akan mungkin melakukan ini kepada jumlah yang ribuan, ratusan kalau kita nggak punya komunitas. Jadi komunitas itu sebuah latihan untuk kita menerapkan. Itu Pak Nur. Baik, Masya Allah. Sudah panjang lebar, ternyata nggak kerasa sudah 1 jam 35 menit. Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ada satu lagi, kira-kira apa yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan Pak Ustadz kepada satu Muslim yang sudah sejak lahir, kemudian yang kedua
non Muslim tetapi sebenarnya ada keinginan masuk Islam, terhambat mungkin ada hal-hal tertentu seperti takut diusir atau hal-hal yang lain. Tafadhol. Ya. Pesan saya kepada mereka yang sudah Muslim sejak lahir, dalamilah Al-Quran. Karena misionaris memakai Al-Quran untuk memurtadkan orang Muslim. Kalau orang Muslim akidahnya nggak siap, ilmunya minimalis, itu jadi makanan empuk bagi misionaris. Jadi perdalamlah keilmuan Islam. Ya. Maka jangan berhenti belajar. Belajar itu menurut saya nggak ada habisnya, walaupun sudah usia tua. Justru semakin tua semakin banyak mengaji. Nah, itu harusnya seperti itu. Karena sahabat Rasulullah itu nggak ada semakin tua pensiun, nggak ada perjuangan Islam pensiun. Semakin tua semakin exciting kan gitu. Jadi masyarakat Muslim, marilah kita perdalam keilmuan Islam dengan bermujahadah. Jangan asal menghadiri pengajian sampai di lokasi ini sambil ngantuk, kadang nggak mau mendengarkan. Setor wajah, jangan sampai. Jadi Al-Quran satu ayat itu kalau dikaji betul-betul dengan ilmu alat yang namanya ilmu bahasa, itu satu malam nggak akan kelar. Karena rujukannya ada hadisnya, ada bagaimana para sahabat dulu menerapkan ayat itu. Jadi bagi warga Muslim sendiri, kami mengajak untuk meningkatkan keilmuan Islam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa beramal. Bukan setelah pandai nanti menyaingi Ustadz, bukan. Alhamdulillah bisa menyaingi Ustadz. Supaya kita tuh bisa beramal. Jadi mencintai sesama, kabalu minanas itu kalau nggak disertai ilmu yang kokoh, itu berat. Sodakoh aja berat. Kenapa kita harus sodakoh tuh harus yang baik? Kalau nggak punya ilmu ya sodakohnya salah-salah. Itu untuk umat Muslim. Bagi mereka yang non-Muslim, kami mengajak untuk belajar Injil. Jadi dakwah ke orang Nasrani itu diajak belajar Injil. Disampaikan Injil tapi dengan pemahaman ketauhidan atau monoteis. Bagi saya, kalau mereka disodori Al-Quran jelas nolak. Tapi kalau mereka disodori Injil, ayat Injil itu mereka akan terima. Kitanya yang harus tahu sebagai orang yang bermonoteis atau bertauhid. Dan perhatian kita ke orang non-Muslim, kalau mereka itu hidupnya juga sulit, kita juga perlu care dengan mereka, berbagi dengan mereka. Karena dakwah itu akan berhasil apabila dibangun melalui pertemanan. Ilmu misionaris, bagaimana mendakwahkan ilmu mereka ke masyarakat Muslim, itu pertama jadikan teman dulu. Kalau teman sudah enak ngomong, itu sudah hubungannya cair gitu, kita mau ngomong apa masalah agama nggak masalah, kami sudah jadi teman. Jadi bagi saudara-saudara sebangsa yang masih non-Muslim, mari kita berteman dan kita belajar Injil dengan baik, sebagaimana Injil yang disampaikan oleh Yesus, yaitu paham monoteis atau dalam bahasa Arabnya paham ketauhidan. Jadi di Ngawi itu ada mu'alaf yang masih tinggal sama orang tuanya non-Muslim. Ada juga yang baru istrinya mu'alaf. Itu terjadi dan mereka masih bisa harmonis ya. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi di Ngawi itu ada juga kampung mu'alaf, kampung kawasan misi, yang kita kelola. Gitu. Begitu Mas Nur. Semoga ini bisa menambah semangat ya dakwah kita. Baik, Masya Allah. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, saya rasa daging semua dan kelas berat ini menurut saya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi, juga bisa menjadi wasilah penyebab mudahnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk sahabat Mu'alaf TV, terima kasih banyak yang sudah dari tadi menyimak perbincangan kami atau yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Hasan Lubis. Semoga
bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi ibroh buat kita semuanya. Terima kasih. Barangkali kami ada salah-salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz.